Halo rekan-rekan sekalian, berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat Google Form yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ujian online. Oke, yang pertama Bapak Ibu yang pertama sekali dilakukan adalah harus join di dalam Gmail Bapak Ibu masing-masing sama seperti ini. Nah, di sini saya sudah join. Begitu saya menggunakan akun sekolah saya slhkupangweb@gmail.com. Bapak Ibu kalau tidak bisa join, saya akan contohkan begini. Biasanya di sini kita klik maka muncul sign in. Masuk dengan Bapak Ibu punya email masing-masing dan passwordnya. Setelah login Bapak Ibu ketik di sini di pencarian di sini yaitu Google Form. Lalu enter saja. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini ya, Google Form Free Only Surface yang Google punya. Nah, biasanya juga ada yang G Suite punya. Tak usah dipilih yang G Suite, kita pilih yang sini tulis www.google.com. Kita pilih yang ini, klik, maka Google Form muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih yang ini, itu klik, maka tampillah beberapa Google Form. Nah, di bawah sini Bapak Ibu ini beberapa Google Form yang pernah saya buat untuk quiz. Nah, untuk membuat Google Form ada beberapa cara. Ini adalah Google Form kosong, ini untuk quiz, dan beberapa galeri yang ada di sini. Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Nah, karena materi hari ini adalah untuk pembuatan quiz atau ujian online, maka saya akan pilih quiz kosong. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah muncul layarnya. Layar ini disebut Bapak Ibu sebagai layar editor, gitu ya. Karena nanti untuk layar tampilan kita pilih di tinjau tampilan soal. Artinya apa yang sudah kita lihat di sini, kita akan lihat pratinjaunya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mengisi judul. Nah, judulnya yaitu Bapak Ibu isi pertama di sini. Misalnya adalah ujian tengah semester contohnya. Ujian tengah semester mapel matematika gitu. Setelah itu Bapak Ibu silakan copy judul ini, Ctrl C, harus dimasukkan di sini Bapak Ibu dengan judul yang sama agar ketika disimpan namanya juga sama gitu. Nah, Bapak Ibu setelah mengisi di sini judul, Bapak Ibu sini ketik instruksi, misalnya selamat datang di ujian online kita. Silakan mengerjakan soal berikut dengan bertopang terlebih dahulu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sini instruksi. Terserah Bapak Ibu membuat instruksi apa. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui dalam pembuatan ujian online, kita harus punya 3 bagian. Bagian pertama yaitu kita menggunakan namanya password, itu bagian yang pertama. Bagian kedua, kita gunakan yang namanya identitas siswa. Bagian yang ketiga, kita gunakan yang namanya soal. Nah, karena ini bagian yang pertama, maka kita buat di sini adalah password. Agar apa? Agar anak-anak ketika masuk menggunakan password. Begitu Bapak Ibu. Password yang kita buat sini, kita akan pilih di sini jenis jawabannya. Biasanya kan password adalah jawaban singkat. Sudah itu Bapak Ibu, ini harus diisi di centang wajib. Nah, jawaban singkatnya apa? Kita harus klik di sini validasi respon berupa angka. Nah, karena dia password berarti harus kita pilih sama dengan, artinya anak-anak yang teks yang masuk di sini harus sama dengan password kita, begitu baru bisa masuk ke langkah selanjutnya.
Misalnya saya buat passwordnya adalah 12345, maka ketika anak-anak ujian nanti pastikan Bapak Ibu membagi password yang Bapak Ibu tulis di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu selesai tentang password, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu identitas siswa. Di sini ada 2 tombol pilihan Bapak Ibu. Di sini ada tambahkan bagian, di sini adalah tambahkan pertanyaan. Nah, karena kita masuk ke bagian berikutnya, saya akan pilih tambahkan bagian. Nah, Bapak Ibu jangan lupa isi di sini judulnya, misalnya identitas siswa, begitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan berikan instruksi di sini, misalnya isilah tuliskan nama lengkapmu. Itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan membuat pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu berupa nama. Nah, kita klik bagian ini, tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah nama. Setelah isi ketik nama Bapak Ibu, nama kan harus jawaban singkat. Begitu Bapak Ibu. Ini harus wajib diisi karena nama. Setelah itu Bapak Ibu buat kelas, misalnya kelas. Nah, Bapak Ibu kalau kelas saya sarankan jangan pilih jawaban singkat. Karena Bapak Ibu misalnya kelasnya 71, bisa jadi anak-anak menjawabnya dengan jawaban Romawi 71 atau angka 71 atau huruf 71. Jadi saya sarankan ini gunakan pilihan ganda agar nanti anak-anak tinggal memilih. Misalnya adalah kelas 71 atau 7A, di bawahnya adalah misalnya 7B, dan di bawah sini adalah 7C contohnya. Nah, anak-anak tinggal memilih nanti apakah dia kelas 7A, 7B atau 7C. Nah, Bapak Ibu yang wajib diisi juga. Sekarang Bapak Ibu kolom identitas sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu soal. Maka kita klik ini, tambahkan bagian. Saya ketik di sini adalah soal. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika membuat soal, yaitu Bapak Ibu mau buat soal apa. Kalau Bapak Ibu mau nilai anak-anak langsung muncul, berarti kita akan membuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Namun berbeda halnya kalau esai. Esai harus kita baca sendiri dan penilaian secara manual. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan pilihan ganda, silakan tambahkan dulu soalnya. Di sini ada tombol pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik pertanyaan di sini, misalnya soal nomor 1, yaitu karena ini tadi pelajaran matematika, maka saya tulis ini misalnya adalah 1 tambah 1 contohnya ya, begitu. Setelah itu pilihan ganda, kita masukkan jawabannya A, gitu ya, 2 B, 3 C, 4 D, 5. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah begini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi seperti ini, nah yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu harus memperhatikan poin setiap soal ini berapa. Kalau misalnya kita buat 4 soal, maka 100 dibagi 4 berarti masing-masing soal punya poin yaitu 25. Maka kita akan setting kunci jawaban dan poinnya. Silakan klik di sini kunci jawaban. Poinnya adalah 25 karena saya membuat 4 soal. Maka di sini kita akan pilih jawabannya yaitu 2. Selesai. Kita cek apakah sudah masuk 25 poinnya. Kita cek lagi, ini 25. Ini jawabannya A. Klik selesai. Oke, ditunggu Bapak Ibu loadingnya. Ini karena jaringan. Oke, saya refresh dulu. Oke, ini tadi B, C nya adalah 4, D nya adalah 5. Kita akan pilih kunci jawaban, masukkan poinnya dari 25. Di sini A, jawabannya selesai. Nah, kita bisa lihat nanti di sini Bapak Ibu, di sini ada tanda centang jawaban, di sini ada poin. Oke, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua itu Bapak Ibu bisa memasukkan gambar. Misalnya, amatilah
rumus di bawah ini. Begitu ya, kita masukkan gambarnya. Bapak Ibu bisa klik di sini contoh gambarnya. Nah, gambarnya bisa kita upload sendiri. Kita cari dari kita punya drive atau penyimpanan, atau cara yang lainnya itu kita cari dari penelusuran gambar. Ini Bapak Ibu ketik di sini. Misalnya gambarnya adalah rumus Pythagoras, contohnya ini muncul rumus Pythagoras. Oke, ternyata tidak muncul banyak-banyak Bapak Ibu, hanya muncul ini Pythagoras. Nah, muncul sepertinya Bapak Ibu. Misalnya saya gunakan gambar ini, saya tinggal klik arsipkan, maka gambarnya masuk begitu. Nah, contohnya begini, amatilah rumus di bawah ini, begitu ya. Rumus di bawah ini merupakan rumus katanya ya. Contohnya A segitiga, B contohnya Pythagoras, C ini adalah rumus peluang, D ini adalah rumus aljabar. Nah, setelah kita mengisi begini Bapak Ibu, langkah selanjutnya itu kita buat kunci jawabannya. Jawabannya dari Pythagoras. Ini 25 poin karena kita hanya membuat 4 soal. Jangan lupa diklik selesai, tunggu. Ini harus wajib diisi. Nah, contoh soal berikutnya itu Bapak Ibu, misalnya soal ketiga, rumus rumus 1/2. Maksudnya saya akan buat di sini rumus, misalnya rumus di bawah ini merupakan rumus kedua, maka kita akan masukkan rumusnya. Bapak Ibu kalau tidak punya rumus, Bapak Ibu sebenarnya bisa membuatnya di Office Word begitu Bapak Ibu. Silakan dibuat. Misalnya klik insert, di sana ada equation, Bapak Ibu klik sendiri. Contohnya saya akan membuat rumus setengah A kali T. Nah, Bapak Ibu kan ini kan rumus begini. Nah, kita nggak bisa menggunakan di dalam sini. Bagaimana caranya Bapak Ibu biar rumus ini bisa masuk ke dalam sini? Kita akan menjadikan ini menjadi gambar. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Klik di bawah sini tombol start. Ada namanya sniping tools. Ketik saja sniping tools muncul seperti ini. Klik. Maka muncul aplikasi ini. Kita klik new. Blok saja rumus yang Bapak ingin memasukkan dalam. Sudah. Jangan lupa disimpan. Saya coba simpan di sini Bapak Ibu, saya tulis rumus segitiga. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh close, boleh tutup. Sekarang kita akan masukkan di sini Bapak Ibu. Saya akan cari karena tadi saya simpan di drive sendiri. Saya akan cari rumusnya, rumus segitiga ini. Saya akan klik 2 kali. Oke, di rumus di bawah ini merupakan rumus. Nah, ini apa? A. Misalnya A-nya saya buat gambarnya adalah persegi panjang. Ya, Bapak Ibu tinggal cari saja di sini. Persegi panjang. Enter. Muncul, tinggal klik. Oke. Gambar A-nya adalah persegi panjang. B. Contohnya saya masukkan lingkaran. Lingkaran. Maaf saya salah ketik Bapak Ibu. Lingkaran. Oke, sekarang C. Bukan teks tapi gambar. Segitiga. D.
jajar genjang contohnya ya, jajar genjang. Oke, kalau sudah buat begini Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah ini, poinnya 25. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang soal keempat. Nah, di soal keempat ini Bapak Ibu bisa buat variasinya. Di sini ada beberapa macam, bisa pilihan ganda, bisa esai, dan bisa dalam bentuk upload file. Kalau Bapak Ibu pilih jawaban singkat, maka dia menjadi esai. Kalau Bapak Ibu pilih paragraf, maka dia menjadi uraian. Kalau Bapak Ibu pilih pilihan ganda, menjadi pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu pilih upload file, maka nanti Bapak Ibu lanjutkan dari sini. Anak-anak hanya mengupload file di sini. Kita bisa buat batasannya misalnya 100 MB. Tulis instruksinya, misalnya kerjakan file yang kerjakan tugas di web, lalu upload di sini. Misalnya kita nanti akan muncul dalam anak-anak upload. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Nah, di sini saya lanjutkan dengan pilihan ganda. Soal keempat contohnya 6 kali 3 contohnya berapa? Ini 6, A6, B nya 3, C nya 18, D nya 63. Setelah itu Bapak Ibu kita klik wajib diisi kunci jawaban. 6 kali 3 berapa Bapak Ibu? 14, hanya 25. Oke, selesai. 4 soal itu sudah kita buat. Sekarang Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah bagaimana soal ini dapat kita bagikan ke anak-anak. Nah, caranya Bapak Ibu klik di sini, perhatiin jauh. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah tampilan editor, sedangkan ini adalah tampilan soal. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu bagikan ke anak-anak jangan tampilan editor. Nanti kalau Bapak Ibu bagikan, mereka bisa mengedit di dalamnya. Tapi Bapak Ibu membagikan di bagian tampilan soal begitu, yang seperti ini. Tinggal klik linknya, copy, dan bagikan ke anak-anak. Nah, contohnya saya sebagai siswa, saya akan isi jawabannya yang sudah password yang sama dengan yang kita buat di awal. Berikutnya isi nama, misalnya nama saya adalah Yeti, kelasnya 7B. Berikutnya baru kita jawab. Saya coba asal jawab baiknya. Kirim. Setelah anak-anak kirim, anak-anak bisa lihat sebenarnya skornya di sini. Nah, bisa lihat skornya di sini. Tidak masalah Bapak Ibu, dia benarnya 20, dapat 25 dari 100. Nah, setelah itu Bapak Ibu, anak-anak selesai mengerjakan, kita punya editor. Nah, di sini akan masuk namanya response. Nah, di response ini Bapak Ibu, ini adalah ringkasan. Di sini ada analisis grafik-grafik begitu yang bisa digunakan untuk perlengkapan perangkat. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik individual. Bapak Ibu bisa mengecek masing-masing siswa. Ini siswa yang bernama ini, kelas ini, jawabannya seperti ini. Nanti jika mau melanjutkan ke orang selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik di sini, tahapan berikutnya. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan tampilan atau data kumulatif, Bapak Ibu tinggal klik ini saja, membuat preset, buat preset baru buat. Maka kita tunggu sebentar, dari hasil itu semuanya gabung di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa tahu ini begitu ya. Sekarang cara downloadnya, klik file, download Microsoft Excel, nanti masuk sendiri. Nah, nilainya sudah kita download Bapak Ibu. Nah, demikian tutorial hari ini dulu. Kalau ada
masukan tambahan boleh di like atau klik subscribe di bawah ini. Terima kasih.